Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Naimah Fatin, NIM 016, dan teman saya Vera Fitri Aini, NIM 15. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi kodifikasi Al-Quran. Nah, mungkin dari teman-teman semua, apakah sudah mengerti sih tentang kodifikasi Al-Quran? Nah, sekarang kita mari belajar bersama-sama tentang kodifikasi Al-Quran. Pengertian kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran atau Jam'ul Quran dalam pembahasan ini dimaksudkan sebagai proses penyampaian, pencatatan, dan penulisan Al-Quran sampai dihimpunnya catatan-catatan serta tulisan-tulisan tersebut dalam satu mushaf secara lengkap dan tersusun secara tertib. Kemudian sejarah kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Nah, yang pertama itu ada kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah, setiap wahyu yang turun saat satu ayat atau lebih terlebih dahulu Nabi Muhammad memahami dan menghafalkannya. Kemudian disampaikan dan diajarkan kepada para sahabatnya, persis seperti apa yang diterimanya tanpa ada perubahan dan pengganti sedikit pun. Nah, selain itu, wahyu tersebut ditulis dengan catatan oleh dewan penulis wahyu yang disebut Kutab al-Wani dan yang telah dibentuk oleh Rasulullah, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Amir dan Buhaif, Amir dan Al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Mughirah bin Asyubah, Zubair bin Al-Awam, Khalid bin Walid, Al-Ala Al-Hamrami, Muhammad bin Salamah, Ubay bin Khattab, Zaid bin Thabit, dan Tabis bin Qais dan Syam. Selanjutnya, para sahabat menulis Al-Quran pada kusut pelapah kurma, lifa batu halus berwarna putih, lihat kulit, aktaf, tulang unta, dan aktaf bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas kendi unta. Di samping itu, Rasulullah juga menggerakkan kaum muslim untuk memberantas buta huruf Al-Quran dengan cara: 1. Memberikan kehormatan dan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang telah pandai menulis dan membaca. 2. Menggunakan tenaga para tawanan perang dalam usaha memberantas buta huruf. 3. Setiap kali ayat-ayat turun, Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat dan menyuruh mereka menghafalkannya. Yang kedua, ada kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar, diantaranya ada: mushaf ini telah menghimpun semua ayat Al-Quran dengan cara yang sangat teliti. Ayat dan surat telah tersusun menurut susunan yang sebenarnya seperti yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian meniadakan ayat-ayat Al-Quran yang telah dimaskuh. Terus mushaf ini mencangkup 7 bahasa sebagaimana Al-Quran diturunkan. Dan yang terakhir, ada mushaf ini telah diterima secara luas dan semua ayat-ayatnya juga bersifat mutawatir. Selanjutnya adalah kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Latar belakang pengumpulan Al-Quran di masa Utsman diantaranya karena wilayah kekuasaan Islam pada masa Utsman telah meluas, sehingga orang-orang Islam telah terpencar di berbagai daerah dan kota. Di setiap daerah telah populer bacaan sahabat yang mengajar mereka. Misalnya penduduk Syam membaca Al-Quran mengikuti bacaan Ubay ibnu Ka'ab. Penduduk Kufah mengikuti bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Dan sebagian yang lain mengikuti
mengikuti bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Di antara mereka terdapat perbedaan tentang bunyi huruf dan bentuk bacaan. Karena latar belakang dari kejadian tersebut, maka Utsman mengambil inisiatif mengumpulkan sahabat-sahabat yang terkemuka dan cerdik cendekiawan untuk bermusyawarah dalam meredam perselisihan tersebut. Kemudian karena latar belakang tersebut, Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk memimpin pembukuan Al-Quran dalam satu bahasa agar keragaman dialek tidak menjadi sebab diharmoniskannya komunitas Muslim. Zaid bin Tsabit, wakil dari kaum Ansor, dibantu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman ibn Hisham, wakil dari suku Quraisy, wazir untuk melaksanakan tugas itu. Tugas panitia ini adalah membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran tersebut menjadi buku. Dalam melaksanakan tugas ini, Utsman menasihatkan supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran dan dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Selanjutnya, Al-Quran yang telah dibukukan itu dinamai dengan Al-Mushaf, dan panitia ditulis 5 buah Al-Mushaf. 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, agar di tempat-tempat itu disalin pula masing-masing mushaf itu, dan 1 buah ditinggalkan di Madinah. Untuk Utsman sendiri dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Dengan demikian, keistimewaan pembukuan Al-Quran pada masa Utsman itu adalah yang pertama, adanya penyederhanaan dialek dari 7 dialek menjadi 1 dialek. Yang kedua, Utsman bermaksud menyatukan mushaf umat. Yang ketiga, peringkasan terhadap apa yang ditetapkan pada pemeriksaan terakhir dan membuang selain hal tersebut. Yang keempat, susunan ayat dan surat sama seperti yang dikenal saat ini. Sekian materi kodifikasi Al-Quran dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan atau materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Saya Duratul Naimah Fatin, NIM 016. Saya Fira Fitri Aini, NIM 015. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.